Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas penjagaan-Mu satu hari ini. Tuhan berkatilah kami yang sudah bergabung dalam membaca firman-Mu ini menjadi kegirangan bagi kami, juga menjadi dorongan bagi kami untuk bisa terus mengasihi-Mu, juga bisa menjadi dorongan juga supaya kami boleh semakin giat untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan, terima kasih, jagalah masa muda kami ini. Kami berdoa agar pembacaan ini Tuhan 30 menit ke depan bisa mendatangkan berkat rohani. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik. Nanti kita akan bahas ya setelah membaca kitab Yeremia. Nanti ada review singkat. Oke, dari saya dulu ya. Yeremia pasal 44 ayat 1 sampai 3. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tafhanhes, di Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku. Ini mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu, dan atau oleh nenek moyangmu. Terus-menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Amin. Ayat berapa tadi, Kak? 7 sekarang. 7 ya. Maka sekarang beginilah firman Tuhan. Allah semesta Allah Israel, mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak, dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun. Mengapa kamu tidak menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Amin. Satu lagi. 3 ayat. Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri, dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Ya, mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah aku berikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu, dan aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir. Mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan. Dari yang kecil sampai kepada yang besar, mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan, dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Amin. Halo, Kak? Ya, 13. Maaf tadi jaringan, Kak. Oh iya, enggak apa. Ayat yang ke-13, aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir, sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Sehingga dari sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda, kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi. Sungguh mereka tidak akan kembali kecuali beberapa orang pengungsi. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka
membakar korban kepada Allah lain, dan semua perempuan yang hadir di sana, suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros, katanya. Mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau, tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan. Kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan, apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat penganan persembahan di serupa dengan patungnya dan mempersembahkan korban curahan kepadanya? Amin. Sesudah itu, katalah Yeremia kepada segenap rakyat itu, pada laki-laki dan perempuan dan kepada semua orang yang telah memberi jawab kepadanya itu, katanya, justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu, oleh pemuka-pemukamu, dan oleh rakyat negeri. Tidakkah itu yang diingat Tuhan dan yang diperhatikannya? Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu, negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian dan kutuk tanpa penduduk, seperti yang ternyata sekarang ini. Amin. Alvin. Ayat yang ke-23. Kamu telah membakar korban, kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu, seperti yang ternyata sekarang ini. Kemudian berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat dan kepada semua perempuan itu, dengarlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang ada di tanah Mesir. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kamu, laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu kami akan menepati dengan baik nasar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nasarmu dengan. Amin. Maka dengarkanlah firman Tuhan. Hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar, firman Tuhan, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seseorang Yehuda di segenap tanah Mesir, dengan berkata, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan kebahagiaan mereka. Setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Amin. Baik. Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang, jumlahnya kecil, yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataanku atau perkataan mereka. Inilah tanda bagimu, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Inilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan Firaun, Hotra, Raja Mesir, dalam tangan musuhnya, dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Sama seperti aku telah menyerahkan Zedekia, Raja Yehuda, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Amin. Silakan, Elvin. Ada? Baik. Mungkin jaringan ya. Boleh? Ya, ini arti lanjutkan.
Kata penghiburan Yeremia kepada Baruk. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dan mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel tentang engkau. Hai Baruk, oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedudukan kepada penderitaanku, aku lesuh karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Ya, maka inilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut. Bahkan sekalipun seluruh negeri, masakan kau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri, janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Oke, saya jelaskan sedikit ya, mengenai kitab Yeremia pasal 44 dan 45 ini. Jadi kalau kita tahu bahwa dari pasal 1 sampai ke yang 43 kemarin, yang kita sudah beberapa hari membahas, berbicara bagaimana melalui Yeremia, Allah terus berkata kepada umatnya. Nah hari ini, Allah juga bisa berkata kepada umatnya melalui saya, melalui kita semua, melalui kita masing-masing, ya, kepada keluarga, kepada teman-teman. Tetapi apa yang dikatakan dalam Yeremia ini, kita perlu lihat, yaitu di pasal 44, ya, bicara bagaimana lanjutan dari nasib sisa orang Yehuda di Mesir, ya. Jadi itu dari ayat 1 sampai 14. Katakan apa ayat 10? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini, mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Jadi apa? Dari zaman dahulu, manusia itu sudah bebal, ya. Mereka mengikuti perasaannya sendiri dibandingkan firman Allah. Mereka juga punya pandangannya sendiri daripada pandangan Allah. Nah, hari ini, apakah kita demikian? Atau kita lebih memilih perkataan Allah? Lalu di ayat yang ke-15 sampai tadi ayat yang ke-30, ya, kita sudah melihat bagaimana perbantahan antara jemaat, ya, antara umat itu dengan Nabi Yeremia. Ya, kita lihat di mana ayat 22. Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian dan kutuk tanpa penduduk seperti yang ternyata sekarang ini. Ayat 23, kamu telah membakar kurban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengikuti Tauratnya, tetapannya dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu seperti yang ternyata sekarang ini. Wah, hari ini apakah kita sudah sadar atau masih tinggal dalam diri kita masing-masing? Maka firman Tuhan selalu berkata, barang siapa mendengar, ya, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan, kita diselamatkan waktu-waktu ini, setengah jam ini, ya. Semoga Tuhan mendapatkan teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung, atau mereka ada baca Alkitab sendiri, Tuhan juga selamatkan. Kemudian di pasal 45, katakan apa? Firman Tuhan, ya, mengenai kejatuhan Yerusalem. Ya, kepada siapa? Pada Baruk, ya kan? Ayat 2 sampai 3. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang kau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Mengapa? Sekali lagi, karena kedegilan hati umat manusia. Mengejar hal-hal yang kelihatan, ingin mendapatkan sesuatu yang terlihat. Namun pengalamannya, perasaannya terhadap Tuhan belum tentu dapat. Maka hari ini, biarlah pembacaan Alkitab kita, doa kita, semua bisa apa? Mendapatkan Tuhan, dan Tuhan mendapatkan kita. Ya, jadi malam ini, ya, dari Yeremia kita bisa mendapatkan terang tersebut. Baik, kalau begitu, ada pertanyaan sampai sini mengenai kitab Yeremia? Saya Ya, silakan. Loka.
Halo? Kak, saya mau tanya. Ya. Di situ kan ada beberapa ayat yang dinyatakan bahwa korban curahan kepada Ratu Surga tuh. Maksud dari Ratu Surga itu siapa, Kak? Oke. Dan saya lihat dulu ya, mana tadi ayatnya. Ratu Sorga. Oke. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi ada di beberapa ayat ya, 17, 18, 19 ya, dan 25 ya. Oke. Jadi di sini kita tahu bahwa bagaimana Tuhan ingin menyatakan ya. Kita baca saja tadi di ayat 18. Tapi sejak kami berhenti membakar kurban dan mempersembahkan kurban curahan kepada Ratu Surga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Kalau Kelvin pernah lihat ya di dalam kitab Wahyu, pernah baca nggak? Harusnya pernah ya, mengenai Isabel atau perempuan. Ya. Nah di sini banyak orang itu menghamburkan apa yang mereka punya, kurban, ya hasil apa yang mereka punya kepada Ratu Surga. Yang artinya apa? Kepada pelesiran, kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Akhirnya mereka apa? Menderita pedang, menderita kelaparan. Lalu katakan apa? Ayat 25. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kamu laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu kami akan menepati dengan baik nazar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curang kepada Allah Ratu Surga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nazarmu dengan baik. Nah, jadi sampai di sini kita perlu mengetahui bahwa Tuhan ingin menyelamatkan umatnya ya dengan apa? Membuat mereka sadar bahwa hey, apa yang kamu persembahkan harusnya kepada Allah, bukan kepada Allah lain. Allah lain itu bisa apa kalau hari ini? Gadget ya, handphone, terus hobi kita. Barang-barang yang bersifat dunia. Ya. Bagaimana Kelvin? Barang-barang yang bersifat duniawi. Ya, benar. Jangan sampai kita persembahkan waktu kita, tenaga kita untuk Hal-hal lain seperti yang katumennya barang-barang yang sifat duniawi yang saya membawa. yes, betul. Betul. Jadi sudah dapat ya Kelvin ya. Amin. Oke, kalau tidak ada lagi, kita lanjut dulu ya. Ibrani pasal 8. Ibrani pasal 8. Oke. Ibrani pasal 8 ya. Baik, tadi saya terakhir, berarti boleh dilanjutkan Kelvin ya. Bisa Kelvin? Atau lanjut dulu ini arti? Oke. Baik. Sudah. Oh, udah. Ayat yang kedua, Kakak. Ibrani 8 ayat 1 sampai 13. Ya. Baca 3 Mulai ya. dari ayat 1 ya, Kak. Betul. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan kurban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang, ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi.
Men, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Oke. Maka inilah perjanjian yang kuatkan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh bebas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mendosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Puji Tuhan. Halo, Alfredo. Halo, Om. Kak. Iya. Ini Alfredo yang mana ya? Edo. Yang Al, Bang, tulisannya. Ya, yang Alfredo. Nomor absen berapa tuh tadi? 17 kayaknya. Ini apa nih? Halo, Bang. Dari mana ini? Apanya nih, Bang? Ini asalnya. Oh, asalnya dari Gresik, Kupang, Bang. Cuman lagi stay di Jakarta. Oke. Dapat link ini dari mana? Di grup, Bang. Grup apa? Ini, bentar, Bang. Ini kumpulan Kristen remaja, Bang. Dari aku, Kak. Oh, halo. Selamat bergabung ya. Ini juga oh iya, dari Gen. Oh, ini pikir dari grup, ternyata dari Gen. Ini juga Christian Willy. Halo, Christian. Oke, ada ini juga Aprianti Indah. Sama, dari mana? Asalnya? Baik, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-8, nanti teman-teman yang baru bergabung boleh sambil lihat ya, ayat 1 sampai 13. Jadi kita baru selesai baca. Jadi Ibrani pasal 1 sampai 7 berbicara mengenai bagaimana Allah sebagai segala sesuatu yang lebih baik, lebih tinggi, lebih unggul daripada segalanya. Nah, hari ini kita harus sadar bahwa banyak orang itu mulai meninggalkan kebiasaan yang baik. Contohnya, harusnya di pagi hari bisa baca Alkitab. Namun, banyak orang meninggalkannya. Kenapa? Sibuk alasannya. Nah, namun sebenarnya kita lihat di dalam kitab Ibrani ya. Ibrani pasal 8 ayat yang pertama berkata apa tadi? Inti semua yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Oke, kok bisa tiba-tiba ngomongin imam besar, ya kan? Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa dia adalah imam besar kita. Kenapa? Karena dia berdoa syafaat bagi kita hari ini di sorga. Nah, jadi malam ini sungguh mengucap syukur pada Tuhan kita sebagai orang muda, boleh diselamatkan waktunya. Kemudian ayat yang ketiga, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan kurban dan persembahan, dan karena itu imam besar itu perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Nah, sesuatunya itu apa? Dan kurban itu apa yang dipersembahkan? Dan kalau hari ini, yaitu apa? Diri Kristus. Ya kan? Dia dipersembahkan di mana? Masih ingat? Di kayu salib. Ya, dia dipersembahkan untuk keselamatan kita. Bayangkan, Allah yang begitu besar,
Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, untuk menjadi apa? Kurban. Supaya hari ini kita yang hadir juga teman-teman dari seluruh negeri, ya, seluruh bangsa diselamatkan oleh karena nama Yesus. Kemudian kita lanjut lagi di pasal 8 ayat yang ke-6 ini dikatakan, tetapi sekarang ia telah mendapat pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih mulia pula. Nah, janji yang lebih mulia ini apa? Tadinya mungkin kita tidak layak untuk selamat. Tadinya mungkin kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi karena janjinya yang menyelamatkan kita itu lebih mulia, maka hari ini kita layak untuk menjadi apa? Umatnya, anak-anaknya. Bukan hanya sekedar apa? Sensasi besar-besaran, oh saya ikut apa? KKR dan segalanya. Tapi apa? Kita dan Allah saling tinggal, saling huni, ya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah dalam kita bersekolah, bekerja, ya, dalam setiap hari Tuhan menjadi segala kita. Nah, kemudian di ayat yang ke-12 dikatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan-kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Puji Tuhan, hari ini apakah kita merasa tidak layak? Apakah kita merasa sedih atau duka? Teman-teman sekalian, Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita, asalkan kita mengakui dan meninggalkannya. Amin ya. Jadi moga oleh pembacaan kita setiap hari, baik pribadi maupun bersama-sama, membawa kita lebih dekat pada Allah dan membawa kita mengerti. Oh, ternyata aku ini layak untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, baik. Kalau tidak ada, nanti mungkin bisa Alfredo mau bertanya. Enggak Kak, jelas. Oke, puji Tuhan. Jadi silakan bergabung. Besok lagi kita bisa berjumpa lagi 30 menit ya. Jadi kebetulan hari ini sudah selesai. Puji Tuhan. Tapi bisa mendapatkan penjelasannya. Baik, sebelum kita tutup, kita akan sama-sama berdoa.